Dibuang suami karena dia sudah naik jabatan di kantor dan ia pun menikahi temannya. Tanpa dia ketahui kenaikan jabatan itu berkat aku, karena akulah pewaris utama perusahaan tempat dia bekerja. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara pagi Jakarta selalu punya cara sendiri untuk menyambut hari. Wangi kopi yang menyeruak dari dapur, desiran lembut AC, dan cahaya matahari yang menembus tirai tipis di kamar kami, selalu menjadi awal yang sempurna bagi Raya. 8 tahun sudah, rutinitas ini tidak pernah terasa membosankan. 8 tahun menjalani pernikahan dengan Randy, cinta pertamanya, belahan jiwanya. Randy adalah sosok yang Raya temukan di bangku kuliah. Pria sederhana dengan ambisi besar dan senyum yang mampu meluluhkan hatinya. Mereka berjuang bersama, dari mahasiswa biasa hingga Randy meniti karir di sebuah perusahaan besar. Di mata orang lain, kehidupan Raya adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Suami mapan, rumah tangga harmonis, dan kebebasan finansial yang melimpah. Randy, di mata dunia, adalah pria mandiri yang berhasil mencapai posisinya berkat kerja keras dan otaknya yang cemerlang. Dari seorang staf entry level di bagian pemasaran, Randy kini menjabat sebagai manajer, dengan potensi yang sangat cerah untuk terus melangkah lebih tinggi. Setiap kenaikan jabatannya, setiap pujian yang Randy terima dari atasan dan rekan kerja, Raya selalu merasa bangga tak terkira. Ia tahu, perjuangan Randy bukan main-main. Jam kerja panjang, tekanan target, semua Randy hadapi dengan gigih. Dan Raya selalu ada di belakangnya, memberikan dukungan penuh, semangat, dan pelukan hangat saat Randy pulang dengan wajah lelah. Namun, di balik semua keindahan itu, ada satu rahasia besar yang Raya simpan rapat-rapat, bahkan dari Randy sendiri. Rahasia yang menjadi dasar dari semua kesuksesan Randy di perusahaan itu. Perusahaan tempat Randy bekerja, tempat ia membangun karir dengan keringat dan tekad, adalah milik keluarga Raya. Lebih tepatnya, Raya adalah pewaris tunggal, putri dari pendiri perusahaan multinasional itu. Namanya terukir di dalam akta perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas. Namun identitasnya sebagai Raya, istri Randy, jauh lebih ia pilih untuk dikenakan. Motif Raya menyembunyikan identitas aslinya sangat sederhana dan murni tulus. Raya ingin melihat Randy sukses atas kemampuannya sendiri, bukan karena koneksi atau statusnya sebagai menantu pemilik perusahaan. Raya percaya pada potensi Randy. Ia ingin Randy meraih semua impiannya dengan jujur, dengan perjuangan yang tak tercampuri oleh bayang-bayang kekuasaan keluarganya. Raya ingin Randy merasa bahwa setiap pencapaiannya adalah buah dari usahanya sendiri, sehingga kebanggaan yang Randy rasakan akan jauh lebih berarti. Dan selama ini, rencananya berjalan sempurna. Raya menikmati perannya sebagai istri biasa yang mendukung suami, mengagumi setiap langkah Randy, dan diam-diam memastikan jalur karir suaminya tetap mulus tanpa Randy sadari. Mereka sering membicarakan masa depan. Rumah impian dengan taman luas, liburan keliling dunia, dan impian memiliki seorang anak. Setiap percakapan itu dipenuhi tawa dan janji-janji manis. Randy akan selalu menggenggam tangan Raya erat, menatapnya dengan mata penuh cinta, dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Raya percaya pada setiap kata Randy, seperti ia percaya pada matahari yang akan terbit esok hari. Ia merasa bahwa dongeng hidupnya akan terus berlanjut, selamanya. Tapi siapa sangka, di balik semua keindahan yang telah Raya bangun dan pertahankan dengan begitu cermat, sebuah badai sedang terbentuk. Badai yang akan mengguncang pondasi pernikahannya, mengungkap rahasia yang ia jaga, dan mengubah semua yang Raya yakini menjadi puing-puing kepedihan. Raya belum tahu bahwa ada mata lain yang mulai memandang Randy, bukan dengan kekaguman seorang istri, melainkan dengan nafsu ambisi dan keinginan untuk memiliki. Dan ini adalah awal dari segalanya. Perjalanan karir Randy di perusahaan memang bagaikan meteor yang melesat di langit malam. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, ia berhasil menanjak dari posisi staf entry level di bagian pemasaran menjadi seorang manajer strategis. Raya masih ingat betul bagaimana Randy dulu pulang dengan wajah letih namun mata berbinar saat ia diangkat menjadi spesialis pemasaran setelah hanya setahun bekerja.
Raya merayakan keberhasilan kecil itu dengan membuatkan masakan kesukaan Randy dan mendengarkan semua cerita detail tentang tantangan dan target barunya. Kebahagiaan Randy adalah kebahagiaannya juga. Tidak lama berselang, Randy diamanahkan menjadi koordinator tim untuk proyek-proyek besar. Tanggung jawabnya semakin berat, jam kerjanya pun kian panjang. Seringkali, Raya akan terjaga hingga larut malam menanti Randy pulang, menyiapkan segelas teh hangat atau camilan ringan untuknya. Randy selalu menghargai pengorbanan Raya, memeluknya erat dan berterima kasih atas pengertiannya. Raya tak pernah merasa keberatan. Ia melihat bagaimana Randy berjuang, dan itu semua sepadan. Di mata Raya, Randy adalah pria yang gigih, cerdas, dan penuh potensi. Setiap kali Randy memiliki ide baru, sebuah strategi pemasaran yang brilian, ia akan menceritakannya dengan antusias kepada Raya. Dari pengembangan kampanye digital untuk produk baru, hingga rencana ekspansi ke pasar internasional, Randy selalu menjadikan Raya sebagai sounding board pertamanya. Ia percaya pada intuisi dan pemikiran logis Raya. Dan tanpa Randy tahu, setiap masukan atau ide yang Raya berikan sesungguhnya adalah bagian dari skenario besar yang ia jalankan. Sebagai pewaris tunggal dan pemilik saham mayoritas, Raya memiliki akses yang tak terbatas ke segala lini perusahaan, meskipun ia tidak pernah secara formal menduduki posisi operasional. Ia tahu siapa direktur yang pro terhadap inovasi, siapa manajer senior yang memerlukan dorongan, dan siapa yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengambil keputusan penting. Ketika Randy bersemangat tentang sebuah proyek yang akan diajukan, Raya akan dengan cermat mendengarkan setiap detail. Ia akan menganalisis potensi, tantangan, dan targetnya. Kemudian, dengan sangat halus, ia akan mulai melancarkan jaringnya. Misalnya, saat Randy ingin mengajukan ide kampanye pemasaran yang berani dan sedikit out of the box, Raya tahu bahwa ide itu akan sangat menarik namun mungkin dianggap terlalu riskan oleh sebagian direksi konservatif. Diam-diam, melalui panggilan telepon santai dengan Bapak Wijaya, direktur utama, yang merupakan kolega dekat ayahnya dan sangat menghormati pandangan Raya, meskipun ia tidak tahu identitas Raya sebagai pewaris utama, Raya akan menggiring pembicaraan ke arah pentingnya inovasi dan keberanian dalam strategi pemasaran. Ia akan menyinggung secara general tentang potensi tersembunyi di tim pemasaran yang perlu diberi kesempatan, tanpa menyebut nama Randy. Saat Randy akhirnya mempresentasikan ide tersebut, Bapak Wijaya dan beberapa direktur lain sudah memiliki mindset yang lebih terbuka, seolah-olah ide itu adalah jawaban atas apa yang mereka diskusikan secara tidak langsung. Alhasil, proposal Randy disetujui dengan mudah, dan ia menerima pujian selangit atas keberanian dan visinya. Raya sangat cermat menjaga rahasia ini. Ia tidak pernah meninggalkan jejak digital atau bukti tertulis yang bisa menghubungkannya langsung dengan intervensi tersebut. Setiap kenaikan jabatan Randy selalu melalui proses yang transparan di mata semua orang, termasuk Randy sendiri. Randy benar-benar percaya bahwa ia meraih semuanya berkat usaha keras dan bakatnya semata. Raya melihat kebanggaan murni di mata Randy, dan itu sudah cukup baginya. Ia merasa bahwa ini adalah bentuk cintanya yang paling tulus, mendukung tanpa menuntut pengakuan, dan mencintai tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, seiring kesuksesan Randy yang semakin memuncak dan ia naik ke posisi manajer pemasaran, ada sedikit perubahan kecil yang mulai Raya rasakan. Randy semakin disibukkan dengan pekerjaannya. Pulang larut malam menjadi hal biasa, bahkan kadang di atas pukul 10 malam. Akhir pekan pun kadang diisi dengan urusan kantor, rapat mendadak, atau networking dengan klien dan kolega penting. Frekuensi makan malam berdua berkurang, obrolan mereka lebih sering terpotong oleh panggilan telepon atau pesan dari kantor. Perhatian Randy pada Raya memang tidak berkurang secara drastis, tapi porsinya sedikit demi sedikit terasa bergeser. Ada kalanya, saat mereka mencoba menikmati makan malam, Randy akan lebih sering melirik ponselnya, mengetik balasan pesan kerja di tengah obrolan mereka, atau bahkan sesekali terhanyut dalam pikirannya sendiri. Raya mencoba memahami, ia tahu Randy sedang berada di puncak karir, dan ia bangga akan hal itu. Ia menepi setiap kerutan kecil di hatinya, menganggap itu hanya perasaannya saja atau efek kelelahan Randy. Raya selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bagian dari fase menuju masa depan gemilang yang mereka impikan bersama, dan komitmen Randy padanya adalah hal yang tak tergoyahkan. Ia percaya, cinta mereka terlalu kuat untuk digoyahkan oleh kesibukan semata. Perubahan halus yang dirasakan Raya di bab 2, perlahan namun pasti, mulai membentuk pola yang lebih jelas,
bagaikan retakan kecil di permukaan kaca yang mulus. Randy, yang dulu selalu pulang dengan cerita detail tentang hari-harinya, kini makin irit bicara. Obrolan mereka didominasi oleh Raya yang bertanya dengan penuh harap, dan Randy yang menjawab seadanya, diselingi anggukan atau gumaman setuju. Raya merasakan keretakan kecil itu, namun ia terus mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase sibuk-sibuknya seorang manajer yang ambisius, yang tengah berjuang untuk mencapai puncak karirnya. Kemudian, sebuah nama mulai sering disebut, bagaikan melodi asing yang perlahan masuk ke dalam simfoni kehidupan mereka, Sinta. Awalnya, Sinta muncul sebagai topik yang tak berbahaya, sesekali diselipkan dalam obrolan makan malam. Tadi Sinta bantu aku recek data presentasi, dia teliti sekali. Atau, Sinta punya ide bagus untuk campaign baru kita, sangat out of the box. Randy akan menceritakan Sinta sebagai rekan kerja yang cekatan, pintar, dan sangat membantu dalam proyek-proyeknya. Raya mendengarkan dengan senyum. Ia selalu mendorong Randy untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerjanya. Jadi tidak ada alarm yang berbunyi kencang di benaknya. Bahkan, Randy kadang memuji kemampuan Sinta di depan Raya, mengatakan bahwa Sinta adalah salah satu karyawan terbaik di departemennya. Raya, yang tahu betul bagaimana seleksi karyawan di perusahaan keluarganya sangat ketat, hanya tersenyum bangga mendengar Randy punya rekan kerja yang berkualitas. Ia bahkan sempat berpikir untuk memberi apresiasi khusus kepada Sinta atas dedikasinya. Namun, frekuensi nama Sinta disebut semakin meningkat, seiring dengan durasi Randy di kantor yang juga kian larut. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga hal-hal yang lebih personal, lebih dekat dengan minat Randy. Sinta menyarankan kafe Hidden Game ini. Enak juga kopi susunya, kita harus coba nanti, sayang, ucap Randy suatu sore, namun tak pernah ada ajakan nyata untuk mencoba kafe tersebut bersama Raya. Atau, Sinta sering dengar musik yang sama denganku, jadi kalau istirahat kami sering berbagi playlist. Obrolan-obrolan kecil itu, yang tadinya hanya selingan, kini mulai menempati porsi lebih besar dari cerita Randy tentang hari-harinya. Raya mulai merasa sedikit aneh. Rasa penasaran muncul, bercampur dengan sedikit kegelisahan yang sulit ia definisikan, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Perubahan pada Randy juga semakin kentara. Ponselnya seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari tangannya. Jika dulu ia hanya sesekali mengecek pesan kerja di waktu-waktu tertentu, kini ponselnya sering bergetar dengan notifikasi dari aplikasi pesan yang berbeda, bukan email kantor yang biasanya, bahkan saat mereka sedang makan malam atau di waktu luang. Ia akan segera membalasnya dengan senyum tipis yang tak Raya kenali, atau terburu-buru mengangkat panggilan telepon dan keluar dari ruangan dengan alasan, ada urusan mendadak. Ketika Raya bertanya siapa yang menelepon atau mengapa ia harus segera membalas, Randy akan menjawab singkat, dari kantor, pekerjaan. Nada bicaranya menjadi lebih kaku, dan ia menghindari kontak mata. Suatu malam, Raya tak sengaja melihat Randy tersenyum saat membaca sebuah pesan di ponselnya. Senyum itu, senyum yang sangat jarang ia lihat lagi akhir-akhir ini, senyum yang dulu hanya ditujukan padanya, kini terpancar begitu jelas untuk sesuatu yang di layar ponsel. Cepat-cepat Randy menyembunyikan ponselnya saat menyadari Raya memperhatikannya. "Kenapa, Mas?" tanya Raya lembut, mencoba menyembunyikan getar kegelisahan di dadanya. "Ah, tidak apa-apa. Ada meme lucu dari grup kerja," jawab Randy cepat, tapi sorot matanya mengisyaratkan sesuatu yang lain. Sebuah rahasia yang ia coba tutupi. Malam-malam Randy pulang larut semakin sering. Alasannya selalu sama, dan semakin terdengar klise, rapat mendadak yang tak bisa ditunda. Ada proyek genting yang harus selesai malam ini, atau klien butuh penanganan ekstra sampai subuh. Raya mencoba percaya, ia memang tahu betul tuntutan pekerjaan Randy yang tinggi. Namun, firasat buruk itu semakin menguat, menusuk-nusuk hatinya seperti jarum es. Ia merasakan ada sesuatu yang dingin dan asing menyelinap masuk ke dalam rumah tangga mereka. Aura kehangatan yang dulu selalu menyelimuti, kini perlahan digantikan oleh kecanggungan, jarak, dan sebuah dinding tak kasat mata yang terus tumbuh tinggi di antara mereka. Raya mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulunya tak pernah ada. Pakaian Randy yang selalu rapi. Kadang ada aroma parfum asing yang samar tercium, bukan parfum Randy yang biasa. Atau Randy yang tiba-tiba lebih peduli pada penampilannya, bahkan untuk sekadar pulang kerja, rambut yang lebih tertata, atau pilihan kemeja yang lebih baru. Meskipun ia mencoba menepi semua pikiran buruk itu, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu sensitif,
Naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada tembok tak kasat mata yang mulai dibangun Randy di antara mereka. Sebuah tembok yang di satu sisi ada dirinya, dan di sisi lain, mungkin ada sosok Sinta, yang kini bukan hanya sekadar teman kantor lagi, melainkan sebuah ancaman nyata bagi fondasi pernikahan mereka. Ini adalah awal dari kecurigaan yang akan menggiring Raya ke dalam jurang konflik yang lebih dalam. Setelah kemunculan Sinta dan perubahan sikap Randy yang semakin kentara, rumah tangga Raya tak lagi sama. Kehangatan yang dulu menjadi selimut nyaman bagi mereka, kini perlahan terkikis habis, digantikan oleh kedinginan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Raya merasa seperti hidup dalam gelembung kaca, melihat Randy di sisi lain, namun tak bisa lagi menyentuh hati dan pikirannya. Setiap tawa yang dulu mereka bagi, setiap sentuhan lembut yang dulu menghangatkan, kini hanya menjadi kenangan pahit yang memudar. Dulu, setiap malam adalah waktu yang paling dinanti. Mereka akan berbagi cerita tentang hari yang berlalu, tertawa bersama atas kejadian lucu di kantor, atau saling menasihati untuk masalah pekerjaan. Kini, makan malam seringkali berlangsung dalam keheningan yang memekakan, hanya diisi denting sendok dan garpu. Randy akan fokus pada piringnya. Sesekali melirik ponselnya yang selalu ia letakkan di samping piring, siap siaga seolah takut melewatkan satu pesan pun. Jika Raya mencoba memulai percakapan, tanggapannya akan singkat, terkesan terburu-buru, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Bagaimana rapat penting tadi, Mas? Lancar. Raya pernah bertanya suatu malam, mencoba memecah kesunyian yang mencekik. Ia berharap percakapan itu bisa membuka kembali jembatan komunikasi di antara mereka. Randy hanya bergumam, lumayan, tanpa mengangkat pandangan, bahkan tidak sedikit pun melirik wajah Raya. Nada suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Ada masalah di proyek baru yang membebani pikiranmu? Raya mencoba lagi. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ia melihat Randy terdiam sejenak, menghela napas panjang, seolah berat menjawab pertanyaan sederhana itu. Bukan apa-apa, sayang. Hanya sedikit stres saja. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, jawab Randy datar, dan setelah itu, percakapan terhenti seolah ada dinding tak terlihat yang membatasi. Randy akan segera membereskan piringnya dan menghilang ke ruang kerja, atau langsung ke kamar dengan alasan lelah yang terdengar seperti dalih. Jarak emosional antara mereka semakin melebar, menciptakan jurang yang kian dalam. Sentuhan fisik pun berkurang drastis, nyaris tak ada. Dulu, Randy selalu memeluknya sebelum tidur, atau mengecup keningnya di pagi hari sebagai ucapan selamat tinggal. Kini, sentuhan itu terasa hampa, dingin, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ada kalanya Raya terbangun di tengah malam dan menemukan Randy sudah terlelap memunggunginya. Ponselnya tergeletak di samping bantal, terkunci dan menyala samar-samar. Raya tahu, ada sesuatu yang Randy sembunyikan. Naluri wanita itu berteriak keras. Alarm bahaya bergaung di kepalanya. Raya mencoba berbagai cara untuk mendekat, untuk menarik Randy kembali ke dalam pelukan hangat rumah tangga mereka. Ia memasak makanan kesukaan Randy yang dulu selalu sukses membuat Randy tersenyum lebar. Ia mencoba mengajaknya menonton film di akhir pekan, atau melakukan aktivitas romantis yang dulu sering mereka lakukan. Bahkan sesekali, ia mencoba mengunjunginya di kantor dengan alasan membawakan makan siang spesial. Namun, Randy selalu menolak halus tawaran makan siang di kantor, beralasan sibuk atau tidak ingin membuat Raya repot. Nanti aku tidak bisa konsentrasi kerja kalau kamu di sini, sayang, dalihnya. Saat di rumah, ia akan menghabiskan waktu di ruang kerja, dengan pintu yang terkadang tertutup rapat, seolah ada harta karun yang tak boleh dilihat. Aku perlu fokus, sayang. Proyek ini sangat penting dan mendesak. Sebentar lagi akan ada evaluasi besar. Randy akan beralasan. Raya mencoba memahami, mencoba percaya mati-matian pada setiap kata Randy. Namun, ia tidak bodoh. Ia tahu betul bagaimana tingginya tuntutan di perusahaan keluarganya. Tapi ia juga tahu batasannya. Ada perbedaan yang sangat jelas antara sibuk karena pekerjaan dan menjauh karena ada yang lain. Aura Randy telah berubah. Ia menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, dan seringkali meledak jika Raya mencoba mencari tahu terlalu jauh atau menunjukkan rasa cemburu kecilnya. Puncak dari kegelisahan Raya terjadi suatu sore. Randy baru saja pulang dan meletakkan ponselnya di meja ruang tamu, kemudian bergegas ke kamar mandi. Dalam sepersekian detik,
Sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponsel Randy yang tidak terkunci, menunjukkan preview singkat. Raya, yang kebetulan lewat, tak sengaja membaca 2 kata di awal pesan, "Sayang, aku." Dan pengirimnya adalah sebuah nama yang langsung Raya kenali, Sinta. Jantung Raya mencelos. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Ia tahu itu bukan pesan pekerjaan. Dengan tangan bergetar, tanpa berpikir panjang, Raya mengambil ponsel Randy. Ia membuka aplikasi pesan dan menemukan rentetan percakapan antara Randy dan Sinta. Isinya bukan lagi sebatas pekerjaan, melainkan untayan kata-kata mesra, panggilan sayang, janji-janji bertemu di luar jam kerja, dan rencana masa depan yang jelas bukan melibatkan dirinya. Ada foto-foto selfie Randy dan Sinta, tersenyum bahagia, di berbagai tempat yang Randy akui sebagai rapat mendadak atau lembur. Sebuah foto bahkan menunjukkan Randy memegang tangan Sinta di sebuah restoran romantis. Raya merasa paru-parunya sesak, udara terasa tipis. Dalam keputusasaan yang menusuk, Raya menemukan sebuah kotak hadiah kecil yang tersembunyi di tas kerja Randy, di antara dokumen-dokumen kantor. Kotak itu diikat pita cantik dan ada kartu ucapan di dalamnya. Dengan tangan bergetar, Raya membaca tulisan tangan rapi di kartu itu, "Untuk Sinta, semoga harimu selalu secerah senyummu. Dari Randy." Tanggal di kartu itu adalah kemarin. Di hari Randy mengatakan ia harus lembur sampai pagi untuk sebuah proyek penting. Dunia Raya seperti berhenti berputar. Udara terasa tipis, dan dadanya sesak tak tertahankan. Semua potongan puzzle yang selama ini ia tepis, yang ia coba abaikan, kini menyatu menjadi satu gambar yang mengerikan dan tak terbantahkan. Perubahan sikap Randy, nama Sinta yang sering disebut, ponsel yang tak bisa lepas, dan kini, bukti nyata hadiah dan pesan mesra ini. Semuanya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa suaminya telah menduakannya, mengkhianati setiap janji pernikahan mereka. Raya merasakan gelombang kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan yang teramat sangat. Ia tidak menangis. Air matanya seolah membeku di pelupuk. Hatinya justru mengeras, diselimuti kebekuan yang sama dengan rasa sakit yang ia derita. Ia sadar, kedinginan yang menyelimuti rumah tangganya bukan karena kesibukan, melainkan karena ada api lain yang kini menghangatkan hati suaminya. Api itu bernama Sinta, dan Raya tahu, ini adalah permulaan dari akhir yang menyakitkan. Kotak hadiah dengan pita cantik itu jatuh dari genggaman Raya, mendarat di lantai marmer dengan suara pelan. Namun getarannya terasa hingga ke seluruh sendi tubuh Raya, mengalirkan hawa dingin yang menusuk. Kartu ucapan dengan tulisan tangan Randy, yang berisi untayan kalimat cinta untuk wanita lain, tergeletak memelas di samping kotak, seolah mengejek semua janji suci pernikahan mereka. Ponsel Randy, dengan rentetan pesan mesra dan foto-foto pengkhianatan yang tak termaafkan, masih dalam genggaman Raya yang gemetar tak terkendali. Dinginnya rasa sakit itu merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, memblokir setiap saluran air mata, membuat paru-parunya terasa sesak dan berat. Ia tak bisa menangis. Yang ada hanyalah kehampaan yang menganga, disusul gelombang amarah yang membakar, mengubah segalanya menjadi abu. Randy keluar dari kamar mandi, handuk kecil melilit pinggangnya, dengan body language santai seperti biasa. Namun, ekspresi wajahnya seketika berubah. Ia terkejut, langkah kakinya terhenti mendadak di ambang pintu. Matanya membelalak melihat pemandangan di ruang tamu, wajah Raya yang pucat pasi, matanya kosong namun tajam setajam belati, menatapnya lurus tanpa berkedip. Ponselnya sendiri berada di tangan Raya, kotak hadiah tergeletak di lantai, dan sorot mata Raya yang dipenuhi luka mendalam serta pengkhianatan yang tak termaafkan, membuat Randy seketika mengerti. Rahasianya, yang selama ini ia kira tersimpan rapi, kini terbongkar telanjang di hadapan istrinya. Wajahnya yang semula segar sehabis mandi, kini berubah seputih kapur, diliputi kepanikan yang kentara. "Raya, apa yang kamu lakukan?" Suara Randy tercekat, berusaha keras meraih ponselnya, namun tangannya seolah lumpuh. Raya menarik tangannya, menjauhkan ponsel itu dari jangkauan Randy. Setiap gerakannya penuh dengan ketegangan yang mengerikan. Suaranya bergetar, namun penuh ketenangan yang mematikan, seolah topeng baja telah menyelimuti hatinya yang hancur. "Ini?" Ia mengangkat ponsel Randy tinggi-tinggi, mengarahkannya tepat ke wajah Randy. "Ini yang harusnya kutanyakan padamu, Randy. Apa ini?" Randy mundur selangkah, menundukkan kepalanya,
menghindari tatapan Raya yang menusuk. Itu kesalahpahaman, Raya. Aku bisa jelaskan. Kata-kata itu terdengar lemah dan putus asa. Kesalahpahaman? Raya tertawa pahit. Tawa yang tak mengandung sedikitpun kebahagiaan, melainkan ribuan serpihan kaca. Suaranya naik 1 oktav, menggema di ruangan sunyi. Pesan-pesan, sayang, aku? Foto-foto mesra di restoran yang katanya rapat lembur sampai subuh. Dan ini. Ia menunjuk kotak hadiah yang tergeletak di lantai dengan ujung kakinya. Hadiah untuk Sinta? Apa yang harus dijelaskan dari semua kebohongan ini, Randy? Mata dan telingaku tidak buta dan tuli. Melihat Raya yang sudah memegang semua bukti, yang tak dapat lagi ia sangkal, Randy akhirnya menyerah. Bahunya merosot, seolah semua bebannya tiba-tiba terlepas namun digantikan oleh rasa malu dan kekalahan. Ia tak lagi mencoba membela diri. Ruangan itu mendadak terasa dingin dan pengap, seolah semua oksigen tersedot habis, hanya menyisakan udara berat yang menyesakan. Aku ingin kita berpisah, Raya, ucap Randy. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, namun setiap kata itu terdengar jelas di telinga Raya, menusuk langsung ke jantungnya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa penyesalan, tanpa sedikitpun nada bersalah atau belas kasihan. Dunia Raya runtuh berkeping-keping. Ini bukan firasat, ini bukan kecurigaan, ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan pahit yang menghantamnya telak, membenamkannya dalam jurang keputusasaan. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pedang yang menusuk jantungnya, justru membuat hatinya mengeras seperti batu. Apa maksudmu, Mas? Raya berbisik, berusaha keras agar suaranya tidak pecah, agar tidak terlihat betapa hancurnya ia. Kita baik-baik saja, kan? Kita punya semua impian itu, rumah, anak, liburan keliling dunia. Randy akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Raya, namun matanya kosong, tak ada secercah emosi yang terpancar, seolah Raya hanyalah orang asing. Aku sudah mencintai wanita lain, Raya. Dia Sinta. Dia teman kantorku. Kami sudah lama dekat, lebih dari yang kamu kira. Amarah dan kekecewaan meluap tak terbendung dalam diri Raya. Rasa sakit yang ia pendam selama ini, ketakutan yang ia coba tepis, kini berubah menjadi kobaran api yang membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Teman kantormu? Wanita yang setiap hari kau ceritakan dengan bangga itu. Wanita yang kau bilang partner kerjamu yang hebat. Jadi ini definisi hebat bagimu, Randy? Merebut suami orang? Air mata yang semula membeku di pelupuk mata Raya kini tumpah tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya, membawa serta segala rasa sakit dan kehancuran. Apakah semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya bagimu, Randy? 8 tahun kita bersama. Aku mendukungmu dari nol. Aku percaya padamu. Aku membangun masa depan ini bersamamu dengan darah dan air mata. Dan sekarang kau membuang semua itu. Semua janji suci kita. Demi wanita lain yang baru kau kenal sebentar. Randy hanya diam. Menunduk. Menghindari tatapan Raya yang membakar. Ia tak lagi mencoba menyentuh Raya. Tak lagi mencoba menghapus air mata istrinya. Sikap dingin dan acuh tak acuh itu justru lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Ia seolah tak peduli dengan tangisan Raya yang kini meraung, dengan air mata yang membanjiri pipinya. Baginya, Raya hanyalah masa lalu yang perlu ia buang demi masa depan yang lebih cerah, yang penuh ambisi, bersama Sinta. Aku tidak bisa terus seperti ini, Raya, Randy berkata lagi, seolah Raya adalah beban yang ia pikul. Suaranya terdengar jengah. Seolah perceraian adalah solusi termudah baginya. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti ambisiku, yang sejalan denganku. Sinta dia berbeda. Dia bisa diajak bicara tentang pekerjaan, tentang visi masa depan karierku. Dia lebih memahami. Dia mendukung semua langkahku, tanpa banyak bertanya atau curiga. Setiap kata yang keluar dari mulut Randy terasa seperti belati yang menusuk, mengoyak-oyak hati Raya. Raya menatapnya, seolah melihat orang asing yang baru ia kenal, bukan pria yang ia cintai dan ia nikahi. Inikah Randy, pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya? Pria yang ia tolong dan ia angkat, tanpa tahu bahwa Raya adalah jembatan menuju kesuksesannya? Jadi, karena dia lebih memahami ambisimu,
Kau mencampakkanku begitu saja, setelah semua yang kulakukan untukmu. Raya tertawa sinis. Air mata masih mengalir deras. Kau pikir aku tidak punya ambisi, Randy? Kau pikir aku tidak punya visi? Kau hanya tidak pernah mau melihatnya. Raya merasa ingin berteriak tentang siapa dirinya, tentang semua yang telah ia lakukan, tapi ia menahannya. Ini bukan saatnya. Kau ingin aku pergi? Kau ingin perceraian? Secepatnya? Raya menantang, suaranya dipenuhi luka dan sedikit ancaman tersembunyi. Randy mengangguk pelan, matanya tetap kosong, tak ada keraguan. Aku ingin kita berpisah baik-baik, Raya. Aku tidak ingin ada drama yang berkepanjangan. Drama? Raya mendesis, suaranya penuh luka dan kemarahan yang membara. Kau pikir ini drama, Randy? Ini adalah kehancuran yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri. Kau menghancurkan kepercayaanku, kehormatanku, dan semua yang kita bangun. Kau membuatku terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Randy tak lagi menanggapi. Ia hanya diam, pasrah, seolah keputusannya sudah bulat dan tak tergoyahkan. Ia bahkan tak menyinggung soal nafkah, harta gono gini, atau masa depan Raya setelah perceraian. Yang ia inginkan hanyalah perceraian secepatnya. Sebuah tiket menuju kehidupan barunya bersama Sinta, tanpa beban Raya. Di mata Randy, Raya kini hanyalah sebuah penghalang. Sebuah masa lalu yang harus segera disingkirkan agar ia bisa terbang lebih tinggi dan meraih impiannya bersama wanita lain. Rasa sakit yang Raya rasakan kini tak lagi sekadar kesedihan, melainkan sebuah bara api yang mulai menyala, siap membakar habis semua kemunafikan yang telah ia saksikan. Sebuah tekad baja mulai terbentuk di dasar hatinya yang hancur. Percakapan malam itu berakhir dengan keheningan yang lebih mematikan daripada ledakan amarah terhebat sekalipun. Randy pergi, melangkah keluar dari pintu yang sama dengan ribuan janji yang pernah ia ucapkan. Ia meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang dingin, bersama dengan pecahan hati dan serpihan janji-janji yang tak lagi bermakna. Ia tak membawa banyak barang, hanya koper kecil yang ia siapkan cepat-cepat, seolah ingin buru-buru lepas dari segala hal yang menghubungkannya denganku dan masa lalu kami. Raya tidak menahannya, tidak berteriak, tidak lagi menumpahkan air mata. Ia hanya berdiri, mematung, menyaksikan punggung pria yang dicintainya melangkah keluar, menghilang di telan kegelapan malam Jakarta. Rasanya seperti menyaksikan kematian. Namun yang mati adalah sebagian dari jiwanya sendiri, yang terkubur bersama janji-janji Randy. Hari-hari setelah Randy pergi adalah neraka bagi Raya. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa, kini terasa kosong, dingin, dan asing. Setiap sudut, setiap benda di dalamnya, seolah berbisik tentang Randy, tentang semua kenangan manis yang kini terasa seperti racun yang menggerogoti. Raya melewati hari-hari dalam balutan kesedihan yang mencekik. Nafsu makan menghilang, tidurnya tak nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam dengan panik atak dan bayangan Randy bersama Sinta yang menari-nari di benaknya. Dunia Raya terasa hancur lebur, fondasi hidupnya runtuh dalam semalam. Untungnya, Raya tidak sendirian sepenuhnya. Ibu dan adiknya, yang ia beritahu Randy sudah pergi, tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya, hanya mengatakan Randy ingin berpisah, datang menjenguk. Mereka tidak banyak bertanya, hanya memeluknya erat, memasakkan makanan kesukaannya, dan menemaninya dalam diam yang penuh pengertian. Raya sangat berterima kasih atas dukungan tak bersyarat mereka. Mereka menjadi jangkar bagi Raya yang merasa terapung di lautan kepedihan. Sahabat-sahabat terdekat Raya juga datang, bergantian menemaninya, mencoba menghiburnya dengan berbagai cara, mengajaknya makan di luar, menonton film, atau sekadar bercerita tentang hal-hal sepele. Namun, Raya tahu, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang Randy tinggalkan. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit pengkhianatan itu yang menggerogoti jiwanya. Di tengah masa berkabung Raya atas pernikahannya yang hancur, bahkan sebelum luka-lukanya sempat mengering, kabar buruk kembali menghantamnya, bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Kabar itu datang dari sumber terpercaya di perusahaan, salah satu karyawan senior yang dekat denganku dan secara tidak langsung tahu bahwa Raya adalah pemilik di balik layar, meski Randy tidak tahu. Sebuah undangan pernikahan digital tersebar luas di grup kantor dan media sosial. Nama yang tertera di sana membuat Raya merasakan sakit yang sama, bahkan lebih parah. Seperti saat ia membaca pesan-pesan di ponsel Randy. Undangan pernikahan Randy Pratama Sinta Wijaya. Tanggal pernikahannya?
Hanya 2 minggu setelah Randy pergi dari rumah, meninggalkan Raya sendirian dalam kehancuran. Raya merasa dadanya sesak, napasnya tercekat. Rasa sakit itu tak hanya fisik, tapi juga mental, menghantamnya dari segala arah. Tidak hanya itu, kabar pernikahan ini juga diiringi dengan berita yang lebih menggemparkan di lingkungan kantor. Randy telah diangkat menjadi direktur pemasaran, posisi yang sangat strategis dan prestisius di perusahaan. Sebuah posisi yang dulunya ia impikan untuk Randy, yang ia bantu wujudkan dengan tangan tak terlihatnya, yang ia yakini akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Kabar itu bagaikan pukulan telak yang kedua kalinya, langsung mengenai ulu hati. Ironis, sangat ironis. Pria yang mencampakkannya dengan begitu kejam demi wanita lain, kini menikmati puncak karirnya di perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya seutuhnya. Perusahaan yang selama ini ia jaga dan kembangkan diam-diam dengan penuh dedikasi. Kenaikan jabatan ini, Raya tahu pasti, adalah hasil dari networking dan koneksi yang Randy bangun dengan Sinta, putri dari Bapak Wijaya, direktur utama, yang sebelumnya Raya hubungi secara tidak langsung untuk membantu Randy naik jabatan. Sinta Wijaya. Nama belakang itu kini menjelaskan segalanya. Randy tidak hanya menikahi teman kantornya, ia menikahi putri dari direktur utama. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang ambisi kotor, perhitungan yang dingin, dan oportunisme yang menjijikkan. Api amarah yang sempat meredup karena kesedihan yang mendalam, kini kembali menyala dengan hebatnya. Bara di hatinya yang hancur kini berubah menjadi kobaran api yang membakar habis setiap sisa kelemahannya. Raya tidak bisa lagi membiarkan ini. Ia tidak akan membiarkan Randy menikmati kebahagiaannya di atas penderitaan Raya, di atas semua pengorbanan dan rahasia yang telah ia jaga. Randy tidak tahu, semua kemudahan yang ia dapatkan, semua kenaikan jabatan yang ia rayakan, adalah berkat dirinya. Wanita yang ia buang, adalah wanita yang selama ini menjadi jembatan kesuksesannya. Wanita yang ia tinggalkan, adalah pemilik sejati dari tangga karir yang Randy daki. Malam itu, di tengah kesendirian dan kemarahan yang membara, Raya mengambil keputusan. Air mata sudah kering. Kesedihan sudah berganti dendam. Ia tidak akan lagi menjadi Raya yang lemah dan rapuh, yang hanya bisa meratapi nasib. Sudah saatnya Randy tahu siapa aku sebenarnya. Sudah saatnya ia membayar semua perbuatannya, bukan hanya untuk pengkhianatan cinta, tapi juga pengkhianatan kepercayaan dan ambisi kotornya. Dan Raya akan memastikan, bayaran itu jauh lebih mahal dari yang pernah Randy bayangkan. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, dingin dan terukur. Malam itu, setelah undangan pernikahan Randy dan Sinta serta kabar kenaikan jabatan Randy menghantamnya bak badai, Raya tak bisa lagi tidur. Air mata sudah kering, digantikan oleh panasnya bara api yang membakar di dadanya. Rasa sakit yang mematikan kini bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan tekad baja. Cukup sudah. Cukup sudah ia menjadi Raya yang lemah, yang hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati. Ini tentang harga diri yang diinjak-injak, kepercayaan yang diremukan, dan ambisi kotor yang dibangun di atas kebodohan Randy. Raya bangkit dari tempat tidur, menuju ruang kerjanya yang selama ini jarang ia gunakan. Ia menyalakan lampu, cahayanya menerangi ruangan yang penuh dengan dokumen-dokumen penting, termasuk berkas-berkas rahasia perusahaan yang hanya bisa diakses olehnya dan beberapa petinggi inti. Jemari Raya menyusuri lemari arsip, mencari folder bertuliskan, PT Adinata Perkasa Legal Shareholder. Dengan tangannya yang kini mantap, Raya mengeluarkan beberapa dokumen. Akta perusahaan, daftar pemegang saham, dan surat kuasa penuh yang ditandatangani oleh ayahnya, pendiri perusahaan. Di sanalah tertera jelas namanya, Raya Adinata, sebagai pemilik saham mayoritas, pewaris tunggal. Identitas yang ia sembunyikan selama ini demi membiarkan Randy bersinar sendiri. Ironisnya, cahaya itu kini menyilaukan dan membuatnya buta akan siapa yang sebenarnya berada di balik kesuksesannya. Raya memejamkan mata, mengingat kembali semua pengorbanan dan bantuan yang ia berikan pada Randy. Setiap ide yang ia saring agar terdengar brilian, setiap proposal yang ia pastikan lolos dari birokrasi ketat, setiap pujian tak langsung yang ia selipkan pada direksi agar Randy mendapatkan perhatian. Ia telah menjadi dalang di balik kenaikan Randy dari seorang staf biasa, hingga kini menjabat direktur pemasaran. Semua itu ia lakukan atas dasar cinta dan kepercayaan. Dan apa balasannya? Pengkhianatan dan pencampakan. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang.
Randy tidak tahu. Randy sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang ia buang adalah wanita yang memegang kendali penuh atas karir dan masa depannya di perusahaan itu. Ia meremehkan Raya, menganggapnya hanya sebagai istri biasa yang tak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Sebuah kesalahan fatal. Sudah saatnya kau tahu siapa aku sebenarnya, Randy, bisik Raya dingin, matanya kini memancarkan api tekad yang membara. Dan sudah saatnya kau membayar harga atas semua yang kau lakukan. Pagi harinya, tanpa buang waktu, Raya menelepon Bapak Hadi, pengacara keluarga yang paling terpercaya, yang sudah menangani semua urusan hukum keluarga Adinata selama puluhan tahun. Bapak Hadi adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas asli Raya sebagai pewaris utama, selain ayahnya. Bapak Hadi, saya ingin bertemu hari ini juga. Ada hal yang sangat penting yang perlu saya diskusikan. Suara Raya terdengar tegas, tak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan. Bapak Hadi, yang mengenal Raya sejak kecil, merasakan perubahan drastis dalam nada suara Raya. Tentu, Nona Raya. Saya akan segera atur. Di mana kita bisa bertemu? Di kantor hukum Bapak. Jam 2 siang. Jawab Raya, singkat dan lugas. Dalam pertemuan itu, Raya menceritakan semua yang terjadi. Dari awal ia menyembunyikan identitasnya. Bagaimana ia secara diam-diam membantu Randy, hingga pengkhianatan Randy dengan Sinta dan kabar pernikahan serta kenaikan jabatannya. Bapak Hadi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, raut wajahnya menunjukkan perpaduan simpati dan kekaguman atas kesabaran Raya selama ini. Jadi, Anda ingin mengambil tindakan, Nona Raya? Tanya Bapak Hadi, tatapannya serius. Ya, Bapak. Saya ingin Randy tahu konsekuensi dari perbuatannya. Saya ingin ia merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Persis seperti yang ia lakukan pada saya. Jawab Raya, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang jelas. Saya ingin dia dipecat dari perusahaan. Saya ingin semua fasilitas yang ia nikmati, yang sebenarnya bukan haknya, dicabut. Bapak Hadi mengangguk. Itu bisa kita lakukan. Dengan posisi Anda sebagai pemegang saham mayoritas dan pewaris utama, keputusan Anda mutlak. Namun, kita perlu menyusun strategi agar ini dilakukan secara bersih, profesional, dan memberikan dampak yang maksimal. Mereka berdua mulai merancang strategi. Bapak Hadi menjelaskan langkah-langkah hukum yang perlu diambil, termasuk pengumuman resmi identitas Raya sebagai pewaris, pembatalan kontrak kerja Randy berdasarkan pelanggaran etika dan moral, serta potensi tuntutan lain jika diperlukan. Raya, yang dulu hanya bersembunyi di balik layar, kini bersiap untuk melangkah maju, memegang kendali penuh. Tidak ada lagi Raya yang pasrah. Ini adalah kebangkitan sang pewaris, yang siap melancarkan balas dendamnya dengan perhitungan yang dingin dan akurat. Setelah pertemuan yang menguatkan dengan Bapak Hadi, pengacara kepercayaannya, pikiran Raya terasa lebih jernih dan tekadnya semakin bulat, bagaikan baja yang ditempa api. Rasa sakit dari pengkhianatan itu belum sepenuhnya hilang, sesekali masih menyengat, namun kini ia memiliki tujuan yang kuat, membuat Randy membayar atas setiap kebohongan, setiap janji yang diingkari, dan setiap pengkhianatan yang telah ia lakukan. Raya bukan lagi wanita yang rapuh dan hancur, yang hanya bisa menangisi takdir. Ia adalah Raya Adinata, pewaris tunggal sebuah perusahaan raksasa, dan kini ia siap menggunakan kekuasaannya, bukan untuk kehancuran, melainkan untuk keadilan. Langkah pertama yang diambil Raya adalah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Bukan hanya sekadar pesan mesra dan foto yang ia temukan di ponsel Randy, bukti perselingkuhan itu adalah ranah personal. Raya membutuhkan bukti yang lebih kuat dan tak terbantahkan tentang bagaimana ia selama ini berada di balik kesuksesan karir Randy di perusahaan. Raya menghabiskan beberapa hari di ruang kerjanya yang luas, menelusuri arsip digital dan fisik yang ia simpan dengan sangat cermat, terkunci dalam lemari khusus. Ia menemukan dan mencetak email internal yang menunjukkan persetujuan proyek-proyek kunci Randy, yang sebenarnya telah ia, greenlight, di belakang layar melalui persetujuan rahasia dari ayahnya selaku pendiri dan dirinya sendiri. Ada beberapa memo khusus yang ia kirimkan kepada direksi tertentu, terutama kepada Bapak Wijaya yang kini menjadi mertua Randy, yang isinya merekomendasikan ide-ide Randy tanpa pernah menyebut namanya. Memo-memo itu hanya menekankan urgensi, potensi keberhasilan proyek, dan bagaimana ide tersebut sejalan dengan visi perusahaan. Raya juga memiliki rekaman-rekaman kecil dari percakapan teleponnya dengan beberapa petinggi perusahaan, di mana ia secara halus membujuk mereka untuk memberikan perhatian lebih pada kinerja Randy,
bahkan merekomendasikan agar Randy diikutkan dalam program pengembangan manajerial khusus. Bukti-bukti ini memang tidak langsung, tetapi jika digabungkan dan dijelaskan oleh seorang pewaris, akan menjadi kumpulan fakta yang sangat sulit dibantah dan akan mengguncang pondasi karir Randy. Ini adalah jejak-jejak samar yang ia tinggalkan, yang kini akan menjadi senjata utamanya. Selain itu, Raya juga memastikan semua dokumen legal yang berkaitan dengan perceraiannya dengan Randy telah disiapkan oleh Bapak Hadi. Ia ingin proses perceraian ini berjalan cepat dan tuntas, agar tidak ada lagi ikatan yang menghubungkannya dengan pria pengkhianat itu. Saya ingin semuanya selesai sebelum saya mengambil langkah di perusahaan. Bapak, tegas Raya kepada Bapak Hadi melalui panggilan telepon. Saya ingin ada kejelasan status. Baik, Nona Raya. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai dan memastikan semua persyaratan terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar dan cepat. Jawab Bapak Hadi, suaranya meyakinkan. Mengenai langkah di perusahaan, saya sudah berkoordinasi dengan sekretaris jajaran direksi. Mereka telah menjadwalkan rapat direksi penuh untuk minggu depan, hari Selasa pagi, sebelum proyek review besar yang sudah dijadwalkan. Semua direktur diwajibkan hadir, termasuk Bapak Wijaya dan putrinya, Sinta, sebagai bagian dari tim pemasaran Randy. Saya juga memastikan nama Randy ada dalam daftar undangan. Raya tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. Pastikan Randy juga hadir. Saya ingin dia ada di sana. Saya ingin dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi, sebuah kontras yang tajam dari Raya yang dulu penuh cinta dan kehangatan. Di sisi lain, Raya mulai secara aktif mengambil alih beberapa peran di perusahaan yang selama ini hanya ia awasi dari jauh. Ia meminta laporan keuangan terbaru yang terperinci, menganalisis kinerja setiap departemen, dan mempelajari detail proyek-proyek besar yang sedang berjalan, termasuk yang Randy tangani. Ia bahkan mengadakan beberapa pertemuan rahasia dengan kepala departemen yang ia percaya penuh, meminta briefing mendalam tentang kondisi internal perusahaan. Raya ingin memastikan dirinya benar-benar siap dan menguasai setiap aspek operasional sebelum ia melancarkan aksinya. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang hanya mengandalkan kekuasaan warisan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kapabilitas penuh untuk memimpin dan memahami setiap detail bisnis. Selama proses persiapan ini, Randy dan Sinta masih menikmati bulan madu mereka di perusahaan, tak menyadari badai yang akan datang. Randy, dengan jabatan barunya sebagai direktur pemasaran, semakin jumawa dan seringkali memamerkan kedekatannya dengan Sinta, putri direktur utama. Ia sering memposting foto-foto bersama Sinta di media sosial, menunjukkan kebahagiaan mereka dan betapa suksesnya mereka berdua sebagai power couple baru di kantor. Mereka sering terlihat makan siang bersama di kantin eksekutif, atau pulang bersama dengan mobil Randy. Setiap postingan itu, setiap pandangan kebahagiaan palsu itu, seperti pisau yang mengiris hati Raya. Namun ia menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk rencananya. Ia membayangkan ekspresi Randy dan Sinta saat kebenaran terungkap. Rasa ketegangan itu, campuran antara kecemasan menjelang pertempuran dan antisipasi akan kemenangan, mulai terasa menggumpal di dadanya. Raya tahu, momen itu akan tiba. Sebuah jaring yang tak terlihat telah ia pasang dengan presisi tinggi, dan Randy serta Sinta telah melangkah masuk ke dalamnya tanpa mereka sadari, sibuk dengan euforia kesuksesan dan cinta terlarang mereka. Setiap langkah kecil yang ia lakukan, setiap dokumen yang ia siapkan, setiap percakapan rahasia yang ia jalin, adalah benang-benang yang akan mengikat mereka. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menariknya, melepaskan semua yang telah ia simpan, dan melihat semuanya runtuh di hadapan Randy. Hening yang mencekam menyelimuti ruang rapat direksi, tebal dan dingin bagaikan kabut pagi. Hanya suara gesekan pena di atas kertas sesekali atau helaan napas tertahan dari beberapa direktur yang terdengar. Tatapan semua mata, yang tadinya penuh pertanyaan dan sedikit kebingungan, kini tertuju tajam pada Raya, seolah mencari jawaban atas kejutan yang baru saja mereka terima. Sementara itu, Randy dan Sinta duduk mematung di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat hidup, tak mampu menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan yang jelas terpancar di setiap ekspresi mereka. Pengakuan Raya sebagai pewaris utama perusahaan telah mengguncang pondasi yang selama ini mereka yakini, meruntuhkan dunia mereka dalam sekejap. Mereka melihat Raya, bukan lagi sebagai Raya yang lembut, pasrah, dan mudah dikendalikan, melainkan sebagai seorang wanita berkuasa dengan aura yang mengintimidasi, seorang wanita yang mereka remehkan habis-habisan. Raya membiarkan keheningan itu sejenak,
membiarkan informasi yang baru saja ia lontarkan meresap dalam pikiran setiap orang. Ia menikmati setiap detik ekspresi panik di wajah Randy. Kepanikan yang persis sama dengan yang ia rasakan saat menemukan bukti perselingkuhan dan membaca pesan-pesan mesra di ponsel Randy. Ini baru permulaan. Ia akan memastikan Randy merasakan setiap tetes rasa sakit dan kehancuran yang ia alami. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, mengapa saya baru sekarang memperkenalkan diri secara resmi di hadapan forum ini? Suara Raya tenang namun tegas, menggetarkan seluruh ruangan. Nada suaranya dingin, seolah membelai luka lama. Ia menatap lurus ke arah Randy yang menunduk dalam, kemudian beralih ke Sinta, yang kini menunduk, menghindari tatapannya, wajahnya semerah pada menahan malu dan amarah yang tertahan. Saya selalu percaya pada merit system. Saya ingin melihat seseorang berjuang dan sukses atas kemampuannya sendiri, tanpa campur tangan, orang dalam, atau koneksi keluarga. Itulah mengapa saya memilih untuk tetap berada di balik layar, mengamati, dan mendukung dari jauh. Ia menarik napas panjang, kemudian dengan gestur meyakinkan, menunjuk langsung ke arah Randy. Terutama untuk Bapak Randy Pratama, mantan suami saya. Seketika, semua pasang mata beralih ke Randy, yang kini mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini bercampur antara ketakutan yang luar biasa, rasa malu yang membakar, dan semacam pemberontakan yang putus asa, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan. Anda telah bekerja keras, Bapak Randy, mencapai posisi manajer, dan sekarang direktur pemasaran, dalam waktu yang relatif singkat. Sebuah pencapaian yang mengesankan, diakui oleh banyak pihak. Raya melanjutkan, suaranya kini mengandung nada ironi yang tajam dan sedikit menyindir. Namun, apakah Anda benar-benar yakin semua itu murni dari hasil kerja keras dan kecerdasan Anda sendiri? Randy ingin membantah, bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin mengeluarkan kata-kata pembelaan, namun tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Sinta di sampingnya tampak semakin gelisah. Sesekali melirik suaminya dengan tatapan menuntut, seolah meminta Randy untuk berbuat sesuatu. Izinkan saya membeberkan beberapa fakta yang mungkin luput dari pengetahuan Anda sekalian, termasuk Anda, Randy, Raya berkata, lalu seorang asisten di belakangnya menekan tombol proyektor. Sebuah slide presentasi muncul di layar lebar, menampilkan screenshot beberapa email internal dengan timestamp dan sender yang jelas. Ini adalah email yang saya kirimkan kepada Kepala Departemen SDM 3 tahun lalu. Raya menjelaskan, jarinya menunjuk email di layar. Isinya adalah rekomendasi agar Bapak Randy diikutsertakan dalam program percepatan karir untuk talenta muda, sebuah program eksklusif yang hanya diikuti oleh beberapa karyawan pilihan. Saya menekankan potensi Bapak Randy, leadership skill-nya, dan visinya, tanpa sedikit pun menyebutkan hubungan pribadi kami. Saya hanya menggunakan nama Raya Adinata sebagai salah satu pemegang saham kecil yang tertarik pada pengembangan SDM. Kemudian, slide berganti lagi, menampilkan serangkaian memo yang ditujukan kepada berbagai direktur, termasuk Bapak Wijaya, Ayah Sinta, yang kini duduk di ujung meja, wajahnya menegang. Dan ini, lanjut Raya, adalah beberapa memo yang saya kirimkan kepada para direktur yang relevan, terutama kepada Bapak Wijaya sendiri, Bapak Direktur Utama. Ada sedikit jeda, dan Raya menatap Bapak Wijaya yang kini tampak terkejut, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas fakta ini. Isinya adalah pandangan saya tentang pentingnya proyek-proyek inovatif yang saat itu diajukan oleh tim pemasaran, yang kebetulan dipimpin oleh Bapak Randy. Saya memberikan insight strategis, data pendukung, dan dukungan penuh agar proyek-proyek tersebut mendapat persetujuan dan anggaran yang memadai, bahkan saya yang memastikan alokasi dananya. Semua persetujuan anggaran besar yang Anda dapatkan untuk kampanye-kampanye ambisius Anda, Randy, semua promosi jabatan yang Anda terima untuk proyek-proyek yang sukses, adalah berkat dorongan dan dukungan sistematis saya dari belakang layar. Suara Raya meninggi, menatap Randy lurus-lurus, matanya berkilat penuh api. Saya ingin Anda sukses. Saya ingin Anda bahagia. Saya percaya pada Anda lebih dari siapapun di dunia ini. Saya membangun jalur itu, saya membersihkan rintangan di depan Anda, semua demi masa depan kita. Randy menatap Raya dengan mata terbelalak, rahangnya mengendur, seolah baru pertama kali melihat Raya dalam hidupnya, seolah semua yang selama ini ia yakini tentang dirinya adalah sebuah kebohongan besar. Wajahnya yang semula putih kini memerah karena malu, dan kemudian memucat lagi karena ketakutan. Sinta di sampingnya mendongak,
Matanya penuh amarah dan tuduhan terhadap Randy, seolah berkata, "Mengapa kau tidak pernah memberitahuku ini? Bodoh sekali kau." Raya tidak berhenti. Ia membeberkan semua bukti dengan sangat terperinci, menjelaskan setiap detail bagaimana ia secara tidak langsung mengarahkan Randy ke posisi sekarang. Ia menunjukkan rekaman panggilan telepon singkat di mana ia secara halus membujuk salah satu petinggi perusahaan untuk mempercepat proses evaluasi kinerja Randy atau memastikan wawancara promosi Randy diselenggarakan oleh panel yang mendukung inovasi. Setiap potongan bukti, setiap penjelasan, adalah palu yang menghantam martabat Randy, menghancurkan egonya sepotong demi sepotong. Anda pikir Anda mencapai semua ini karena kerja keras dan kecerdasan Anda semata, Randy? Raya mendesis. Suaranya penuh kekecewaan mendalam yang bercampur dengan kemarahan yang membara. Anda salah besar. Anda hanya mendaki tangga yang sudah saya bangun untuk Anda. Anda adalah boneka yang saya gerakan dengan tali-tali yang tidak Anda lihat, dan Anda sama sekali tidak menyadarinya. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari Randy dan Sinta. Kepala Randy terkulai. Ia menunduk, tak mampu lagi menatap siapapun di ruangan itu. Semua kebanggaan dan kesombongan yang dulu ia pamerkan, kini runtuh berkeping-keping, hancur diinjak-injak oleh kebenaran yang kejam. Sinta, di sisi lain, mulai mencelos, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, dengan terbongkarnya fakta ini, posisinya dan status Randy di perusahaan, bahkan pernikahan mereka yang baru seumur jagung, berada di ujung tanduk. Ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah pengungkapan skandal besar yang melibatkan direksi, pewaris sah perusahaan, dan ambisi yang buta dan oportunis. Raya telah membongkar semua kartu, semua rahasia, dan kini Randy tak punya tempat untuk bersembunyi. Keheningan yang mencekam di ruang rapat direksi pecah oleh suara desahan tertahan dari beberapa direktur, seperti gelembung udara yang pecah di permukaan air yang tenang. Randy dan Sinta masih membatu di kursi mereka, tertekan di bawah beban kebenaran yang baru saja terungkap, kebenaran yang kini mengikis setiap inci harga diri mereka. Raut wajah Bapak Wijaya, direktur utama sekaligus ayah Sinta, kini menunjukkan perpaduan antara keterkejutan yang dalam dan rasa malu yang mendalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak pernah menyangka bahwa Raya, yang ia kenal sebagai putri kolega dekatnya, memiliki kekuasaan sebesar itu, apalagi telah bergerak di balik layar untuk menaikkan Randy, menantunya. Raya menatap Randy, matanya dingin, tanpa jejak belas kasihan, seolah melihat patung es. Anda telah mendengar semua bukti, Randy. Anda telah melihat bagaimana saya, seorang wanita yang Anda buang dan remehkan, adalah kunci di balik setiap pintu yang Anda buka di perusahaan ini. Saya memberikan Anda kesempatan, fasilitas, dan kepercayaan penuh. Saya mengorbankan identitas saya demi kesuksesan Anda, demi kebahagiaan Anda. Nada suaranya berubah tajam, penuh luka dan kemarahan. Dan apa balasan Anda? Pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap saya, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan yang Anda injak-injak demi ambisi pribadi dan cinta terlarang Anda. Suara Raya semakin menguat, memancarkan otoritas penuh yang tak terbantahkan, memenuhi setiap sudut ruangan. Anda telah melanggar prinsip kejujuran, etika, dan kesetiaan, bukan hanya kepada saya sebagai istri, tetapi juga kepada perusahaan ini. Anda menggunakan posisi Anda, yang Anda dapatkan secara tidak jujur melalui manipulasi dan pengkhianatan, untuk keuntungan pribadi. Pernikahan Anda dengan Sinta, di tengah proses perceraian kami yang belum final, hanya menegaskan karakter Anda yang sebenarnya, oportunis, licik, dan tidak berintegritas. Randy mencoba mengangkat kepalanya, bibirnya bergetar, wajahnya memerah padam karena malu dan marah yang tercampur aduk. Raya, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah berpikir. Ini semua di luar dugaanku. Suaranya pecah, terdengar putus asa. Terlambat, Randy, potong Raya dingin, tak memberi sedikit pun celah untuk Randy membela diri, apalagi memohon. Penyesalan Anda tidak akan mengembalikan waktu yang telah Anda buang, juga tidak akan menghapus rasa sakit yang telah Anda timbulkan. Permintaan maaf Anda hanyalah udara kosong yang tidak berarti. Raya beralih menatap semua direktur yang hadir, satu persatu. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia serius dengan setiap kata. Sebagai pemegang saham mayoritas dan pewaris utama perusahaan ini,
Saya tidak bisa mentolerir tindakan yang merusak integritas dan reputasi perusahaan. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen penuh pada nilai-nilai perusahaan, bukan pada keuntungan pribadi yang didapat secara manipulatif, apalagi dengan cara mengkhianati orang lain. Kemudian, dengan suara yang tegas dan jelas, yang menggetarkan seisi ruangan, Raya menjatuhkan vonisnya. Sebuah keputusan yang akan menghancurkan semua yang Randy bangun. Sama seperti Randy menghancurkan hidup Raya. Dengan ini, saya mengumumkan bahwa Bapak Randy Pratama dipecat dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran, efektif saat ini juga. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam, menciptakan riak kejutan di antara para direktur. Wajah Randy memucat sempurna, darah seolah lenyap dari wajahnya. Tubuhnya tersentak, dan ia terengah-engah seolah oksigen di sekitarnya habis, napasnya tersengal. Sinta di sampingnya melotot tak percaya, rahangnya jatuh, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi marah dan panik yang tak terkendali. Matanya menatap Randy penuh tuduhan, seolah semua ini adalah kesalahan Randy semata. Ia tahu ini juga akan berdampak padanya. Raya tidak berhenti. Ia memastikan setiap detail dari kehancuran Randy disebutkan. Kontrak kerja Bapak Randy dibatalkan tanpa kompensasi apapun, mengingat pelanggaran etika dan moral yang sangat berat. Semua tunjangan, fasilitas, dan benefit lain yang terkait dengan posisinya, termasuk mobil dinas, kartu kredit perusahaan, dan rumah dinas yang ia tempati saat ini, akan dicabut secepatnya dan harus dikembalikan dalam 24 jam. Ia menatap Randy yang kini seperti patung es, membeku di tempatnya, menunduk, tak berdaya menghadapi kenyataan. Dan perlu diingat, ini adalah pemecatan dengan tidak hormat. Catatan ini akan terukir permanen dalam riwayat karir Anda. Randy, menghantuimu kemanapun Anda pergi. Suara Randy tercekat, mencoba mengeluarkan kata-kata. Raya jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Karierku, masa depanku, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Ia kini mengangkat wajahnya, memohon, matanya dipenuhi keputusasaan yang tulus, air mata menggenang di pelupuknya. Itu adalah tatapan yang tidak pernah Raya lihat sebelumnya. Bukan lagi Randy yang angkuh dan sombong. Randy yang kini ada di hadapannya adalah pria yang hancur. Itu konsekuensi dari pilihan Anda, Randy. Balas Raya dingin, tanpa emosi, seolah hatinya telah membatu. Anda memilih untuk mencampakkan orang yang membangun Anda, yang mencintaimu setulus hati, demi ambisi buta dan cinta terlarang. Anda menghancurkan hidup saya. Kini, Anda merasakan kehilangan itu. Sama seperti saya kehilangan segalanya karena Anda. Ini adalah harga yang harus Anda bayar. Raya kemudian mengalihkan pandangannya ke Sinta, yang kini menangis tertahan, mencoba menyeka air matanya dengan kasar. Dan untuk Anda, Nona Sinta, meskipun Anda bukan target utama saya, tindakan Anda sebagai pemicu dan terlibat dalam perilaku tidak etis dengan rekan kerja, apalagi direktur, apalagi suami dari pewaris perusahaan, akan menjadi bahan evaluasi serius bagi posisi Anda di perusahaan. Anda akan segera menerima surat peringatan keras, dan Departemen SDM akan meninjau ulang kelayakan Anda untuk tetap bekerja di sini. Bapak Wijaya, yang sedari tadi terdiam, wajahnya menunjukkan campuran rasa malu, marah, dan juga sedikit kagum pada ketegasan Raya. Ia akhirnya berdeham. Keputusan ini sangat mengejutkan, Nona Raya. Tapi saya memahami dasar keputusan Anda. Integritas dan reputasi perusahaan harus dijaga di atas segalanya. Ia tahu bahwa sebagai direktur utama, ia tidak punya pilihan selain menyetujui keputusan mutlak dari pewaris utama. Ruangan itu kembali hening. Kali ini dengan perasaan yang jauh lebih berat dan suram. Randy tampak hancur. Semua kesombongannya runtuh. Ia yang semula menduga Raya hanya akan mengancam atau mungkin hanya menuntut ganti rugi materi, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ia telah dipecat, dengan catatan buruk yang tak terhapuskan, dan kehilangan semua yang ia miliki di perusahaan. Ia kehilangan jabatan, reputasi, dan kemungkinan besar, masa depan karirnya dimanapun. Raya berdiri tegak, memandang mereka berdua. Tidak ada rasa puas yang berlebihan atau euforia. Hanya ketenangan setelah sekian lama menahan luka dan merancang pembalasan ini. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang ia buang adalah wanita yang memegang kendali penuh atas nasibnya, dan kini mampu menghancurkan seluruh dunianya. Vonis telah dijatuhkan,
Dan ini adalah awal dari kehancuran Randy yang baru saja dimulai. Palu godam yang dijatuhkan Raya di ruang rapat direksi tidak hanya menghantam Randy dan Sinta dengan telak, tetapi juga menciptakan riak kejut yang menyebar cepat ke seluruh penjuru perusahaan, bahkan hingga keluar gerbang. Dalam hitungan menit setelah rapat selesai, kabar pemecatan Randy, dengan detail, tidak hormat, dan pencabutan semua fasilitas, menyebar bagaikan api di padang rumput kering. Grup-grup pesan instan kantor, obrolan di kantin, dan bahkan media sosial, dipenuhi desas-desus yang tak henti. Banyak yang terkejut dengan keberanian Raya yang tiba-tiba muncul dan mengambil tindakan drastis. Namun tak sedikit pula yang merasa ini adalah karma yang pantas diterima Randy, mengingat bagaimana ia dengan cepat meninggalkan Raya demi putri direktur utama. Beberapa jam setelah rapat yang menggemparkan itu, Randy dan Sinta terlihat meninggalkan gedung perusahaan dengan wajah tertunduk dalam, menghindari tatapan mata ratusan karyawan yang diam-diam menyaksikan kejatuhan mereka. Randy, yang biasanya berjalan tegap dengan aura direktur pemasaran yang percaya diri dan sombong, kini tampak layu, bahunya merosot, dan matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia hanya membawa sebuah kotak kecil berisi barang-barang pribadinya yang bisa ia bawa dari meja kerjanya. Beberapa foto, pena kesayangan, dan mug kopi, bukti nyata bahwa ia telah benar-benar terusir. Sinta, yang selalu tampil elegan dengan riasan sempurna, kini terlihat berantakan, make-up-nya luntur, dan air matanya membasahi pipinya yang memerah. Mereka menjadi tontonan bisu bagi karyawan lain yang berpura-pura sibuk. Namun sesekali melirik dengan tatapan campur aduk antara iba, rasa ingin tahu, dan sedikit kepuasan. Konsekuensi dari vonis Raya tidak berhenti sampai di situ. Dalam hitungan jam, mobil dinas mewah yang Randy banggakan, sebuah sedan premium berwarna hitam, ditarik kembali dari garasi rumahnya. Kartu kredit perusahaan yang selama ini ia gunakan dengan bebas untuk keperluan bisnis dan pribadi, dinonaktifkan seketika. Dan yang paling menyesakan bagi Randy, perintah pengosongan rumah dinas yang ia tempati, sebuah fasilitas mewah untuk posisi direktur, yang terletak di kompleks elit, keluar keesokan harinya. Randy dan Sinta terpaksa mengemasi barang-barang mereka dalam waktu singkat, mencari tempat tinggal sementara. Dari puncak kesuksesan dan kemewahan yang tiba-tiba, mereka terlempar ke dalam kehampaan, kini tanpa mobil mewah, tanpa rumah dinas, dan tanpa fasilitas yang dulu mereka nikmati sebagai simbol status. Reputasi Randy hancur berkeping-keping, tak bersisa. Berita tentang pemecatan dengan tidak hormat, apalagi dari perusahaan sebesar PT Adinata Perkasa, menyebar cepat di kalangan headhunter dan komunitas bisnis di seluruh Indonesia. Namanya kini masuk daftar hitam, dicap sebagai pria tidak berintegritas dan oportunis. Pintu-pintu perusahaan lain yang mungkin sempat meliriknya untuk posisi serupa kini tertutup rapat. Setiap lamaran pekerjaan yang ia ajukan, kemungkinan besar akan berujung pada penolakan mentah-mentah setelah riwayat kerjanya di PT Adinata Perkasa terkuak. Ia yang dulu dielu-elukan sebagai talenta muda berprestasi dan rising star di industri pemasaran, kini dicap sebagai pria yang tidak bisa dipercaya, yang membangun karir di atas kebohongan. Masa depannya di dunia korporat seolah telah berakhir. Sinta pun tak luput dari dampak. Meskipun tidak dipecat langsung seperti Randy, ia menerima surat peringatan keras dari Departemen SDM, dengan ancaman pemecatan jika terjadi pelanggaran sekecil apapun di masa mendatang. Posisinya di perusahaan menjadi sangat tidak nyaman. Rekan-rekan kerjanya menjaga jarak, bisik-bisik menyertai setiap langkahnya, dan sorot mata mereka penuh penilaian. Ayahnya, Bapak Wijaya, yang merasa sangat malu dan marah dengan ulah putrinya dan Randy, menjadi sangat dingin padanya. Pernikahan mereka yang baru seumur jagung pun terancam retak, bukan lagi karena cinta, melainkan karena konsekuensi dari ambisi kotor dan kehancuran finansial yang mendera mereka. Mereka, yang baru saja merayakan cinta dan jabatan, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa ada yang tersisa. Sementara Randy dan Sinta merasakan dinginnya kehancuran, Raya merasakan ketenangan yang perlahan merayap masuk ke dalam hatinya. Bukan euforia kemenangan atau rasa puas yang membuncah, melainkan sebuah kedamaian yang lahir dari terwujudnya keadilan. Ia telah melunasi sebagian dari rasa sakitnya, membebaskan dirinya dari beban rahasia dan pengkhianatan. Ia melihat bagaimana Randy, yang dulu begitu angkuh dan meremehkannya, kini terpuruk, kehilangan semua yang ia banggakan, kehilangan martabatnya. Ini memang bukan akhir dari semua rasa sakit yang pernah Raya alami. Namun ini adalah langkah awal yang besar menuju pemulihan dirinya. Ia tahu, perasaannya terhadap Randy tidak akan serta-merta hilang dalam semalam,
Tapi rasa sakit itu kini lebih bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi terbebani oleh rahasia yang ia simpan. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan pengkhianatan. Kini, ia bisa bernapas lebih lega, seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Raya mulai fokus pada perusahaan, pada masa depannya sendiri yang kini benar-benar ada di tangannya. Badai telah berlalu, meninggalkan jejak kehancuran bagi Randy dan Sinta, dan membuka lembaran baru yang bersih bagi Raya, sebuah awal yang penuh potensi dan kekuatan. Setelah badai berlalu, dan jejak kehancuran bagi Randy serta Sinta mulai terlihat jelas, sebuah ketenangan perlahan hinggap di hati Raya. Bukan ketenangan yang euforia dan gegap gempita, melainkan ketenangan yang lahir dari pembebasan yang mendalam. Bebas dari rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun, bebas dari belenggu pengkhianatan yang selama ini menyakitinya, dan bebas dari beban batin yang begitu berat ia pikul seorang diri. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu memang tidak hilang sepenuhnya. Seperti bekas luka yang samar di kulit, namun kini ia bisa mengendalikannya. Luka itu tidak lagi terasa menganga dan berdarah, melainkan mulai mengering dan mengeras, membentuk lapisan baru yang lebih kuat, sebuah pelindung. Raya tahu, ini adalah kesempatan emas baginya untuk memulai segalanya dari awal, bukan sebagai istri yang bersembunyi di balik bayang-bayang kesuksesan suaminya, melainkan sebagai Raya Adinata, pewaris sah yang kini memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri dan perusahaan keluarganya. Ia telah menemukan kembali suaranya, keberaniannya, dan identitasnya yang sempat terkubur. Langkah pertama dalam proses pemulihan dirinya adalah fokus total pada pekerjaan. Raya mulai aktif menduduki posisinya di perusahaan. Ia mengadakan rapat internal maraton dengan berbagai departemen, meminta laporan detail dan analisis mendalam tentang proyek-proyek yang berjalan, dan terjun langsung menganalisis kinerja setiap unit bisnis. Kecerdasannya yang tajam dan intuisinya yang kuat, yang selama ini hanya ia gunakan secara tersembunyi, kini bersinar terang di hadapan semua orang. Para direktur dan karyawan, yang awalnya terkejut dengan kemunculan dan keberaniannya, perlahan mulai mengagumi ketajaman analisis, visi strategis, dan kepemimpinan Raya yang cekatan. Ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya pewaris nama besar semata, tetapi juga memiliki kapabilitas dan visi yang jelas untuk memajukan perusahaan ke era yang lebih modern dan kompetitif. Di setiap rapat, Raya memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri yang tinggi, menunjukkan bahwa ia lahir untuk memimpin, bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai CEO sejati. Selain fokus pada perusahaan, Raya juga mulai menata kembali kehidupan pribadinya yang sempat berantakan. Ia meluangkan waktu untuk berolahraga rutin, mulai dari lari pagi, berenang, hingga mendalami yoga dan meditasi untuk menenangkan pikiran dan jiwanya yang bergejolak. Ia kembali menyalurkan hobinya melukis, yang sempat terbengkalai selama ia terlalu sibuk mengurus Randy. Setiap sapuan kuas di kanvas adalah ekspresi dari emosinya yang kompleks, sebuah terapi visual yang membantunya melepaskan beban batin dan menemukan kembali keindahan hidup. Ia juga mempererat hubungannya dengan ibu dan adiknya, menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama mereka, berbagi cerita, dan menerima dukungan tulus yang tak pernah terputus. Sahabat-sahabat terdekatnya pun selalu ada, menjadi pendengar setia, penghibur, dan pengingat akan kekuatannya. Mereka adalah sistem pendukungnya yang paling berharga, pilar yang menopangnya saat ia merasa goyah. Proses perceraian dengan Randy berjalan lancar dan cepat, berkat efisiensi serta ketegasan Bapak Hadi yang tak main-main. Tanpa ada lagi tuntutan atau perlawanan berarti dari Randy, karena ia tahu ia berada di posisi yang sangat lemah dan tidak punya daya tawar. Status pernikahan Raya telah resmi berakhir, memutus ikatan terakhir dengan masa lalu yang penuh luka. Raya kini merasa lebih ringan, seperti beban bertonton yang telah lama ia pikul kini terangkat dari pundaknya. Rasa sesak di dadanya telah digantikan oleh lapang, pandangannya ke depan lebih jelas. Di tengah kesibukannya yang baru, Raya sesekali mendengar kabar tentang Randy dan Sinta dari desas-desus di luar perusahaan atau dari laporan samar yang ia dapatkan. Mereka kesulitan mencari pekerjaan baru. Nama Randy sudah terlanjur tercoreng parah di dunia korporat. Dari puncak karir yang ia daki, kini ia harus merangkak dari bawah, menghadapi penolakan demi penolakan, bahkan untuk posisi yang jauh di bawah levelnya. Sinta pun tidak lagi nyaman di perusahaan, dan kabarnya hubungan pernikahan mereka yang baru seumur jagung mulai renggang, diwarnai pertengkaran hebat dan saling menyalahkan atas kejatuhan yang menimpa mereka. Raya tidak merasa puas yang berlebihan atau bertepuk tangan mendengarnya. Namun ia juga tidak merasa iba sedikit pun.
Ia hanya melihat itu sebagai konsekuensi logis dan adil dari tindakan mereka, sebuah panen dari benih yang telah mereka tanam. Raya tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan dirinya. Ia telah belajar dari rasa sakitnya, tumbuh lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang membalas dendam dengan menghancurkan orang lain, tetapi juga tentang kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, memulihkan diri dengan bermartabat, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, dengan pondasi yang kokoh. Ini adalah awal yang baru bagi Raya, sebuah babak kehidupan di mana ia adalah penulis skenarionya, dan ia akan memastikan kisah ini berakhir dengan kebahagiaan sejati dan keberhasilan, tanpa bayang-bayang pengkhianatan masa lalu. Ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang, Raya yang kuat, mandiri, dan berani, siap menghadapi tantangan apapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak momen dramatis di ruang rapat direksi, yang mengguncang tidak hanya karir Randy dan Sinta, tetapi juga seluruh struktur perusahaan. Kantor PT Adinata Perkasa kini sepenuhnya berada di bawah kendali Raya. Ia memimpin dengan tangan dingin namun adil, menerapkan kebijakan baru yang jauh lebih transparan dan berbasis meritokrasi sejati, sistem yang dulu sangat ia idamkan untuk Randy. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, citranya semakin kuat di mata publik dan investor, dan karyawan merasa lebih termotivasi karena tahu bahwa kerja keras mereka akan dihargai, bukan disalahgunakan. Raya, si pemilik sejati, telah mengambil alih kemudi, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di hati setiap karyawan. Di sela-sela kesibukannya yang baru, yang kini jauh lebih padat namun terasa lebih bermakna, Raya seringkali menyempatkan diri untuk duduk sendirian di taman rumahnya yang asri. Ditemani secangkir teh hangat dan aroma melati yang semerbak di sore hari, ia merenung. Ia bukan lagi wanita yang diliputi kesedihan mendalam atau amarah yang membara. Sebaliknya, ia adalah seorang yang lebih tenang, lebih matang, dan penuh kebijaksanaan. Rambutnya tergerai, wajahnya lebih cerah, dan matanya memancarkan keteduhan yang memikat. Ia telah belajar banyak, jauh melampaui teori bisnis atau manajemen, dari pengalaman pahitnya dengan Randy. Pelajaran pertama yang paling berharga adalah tentang nilai fundamental dari kejujuran dan integritas. Randy, dengan segala ambisinya yang menggebu-gebu, memilih jalan pintas yang licik. Ia membangun kesuksesannya di atas fondasi kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan. Raya menyadari bahwa kesuksesan yang dibangun di atas dasar yang rapuh seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Ini seperti membangun menara di atas pasir. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Integritas adalah kunci utama, bukan hanya dalam dunia bisnis yang kejam, tetapi juga dalam setiap sendi hubungan personal. Tanpa integritas, kepercayaan akan hancur, dan sekali hancur, sangat sulit untuk dibangun kembali. Raya kini lebih menghargai orang-orang yang tulus, yang berani jujur meskipun pahit, meskipun mungkin mereka tidak selalu sempurna. Ia tidak lagi terkesan dengan fasad kemewahan atau gelar mentereng, melainkan pada karakter seseorang yang sesungguhnya. Kedua, Raya belajar tentang kekuatan luar biasa yang ada dalam dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun pernikahannya, ia meredam sebagian besar potensinya, menyembunyikan identitasnya, seolah menyusutkan diri demi membiarkan Randy bersinar. Ia percaya bahwa itu adalah bentuk cinta, sebuah pengorbanan yang mulia. Namun, pengkhianatan Randy, sepedih apapun, justru menjadi pemicu paling efektif baginya untuk bangkit dan menyadari bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa, kecerdasan yang tajam, dan kapasitas kepemimpinan yang selama ini ia abaikan. Ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bersinar. Raya adalah seorang pemimpin alami, cerdas, cakap, dan visioner. Ia tidak hanya mampu mengelola perusahaan raksasa dengan efektif, tetapi juga mampu mengelola emosinya sendiri, menghadapi kenyataan yang sulit, dan bangkit dari keterpurukan tanpa bantuan siapapun. Ini adalah penemuan kembali jati diri yang paling berharga. Ketiga, ia memahami bahwa cinta sejati tidak seharusnya menuntut pengorbanan yang merugikan diri sendiri hingga mengikis identitas seseorang. Ia pernah berpikir bahwa mencintai Randy berarti mengorbankan sebagian besar dari dirinya, mimpinya, bahkan identitas aslinya sebagai pewaris, demi kebahagiaan Randy. Kini ia tahu, cinta yang sehat adalah cinta yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling membiarkan tumbuh. Cinta yang sejati seharusnya tidak memadamkan cahaya salah satu pihak, melainkan membuat kedua cahaya bersinar lebih terang bersama. Ia tidak lagi menyesali keputusannya membantu Randy dulu,
karena baginya itu adalah bentuk cinta yang tulus dan murni tanpa pamrih. Namun, ia menyesali kebodohannya yang tidak melihat tanda-tanda merah lebih awal, atau terlalu banyak menoleransi demi menjaga keharmonisan yang semu dan rapuh. Ia telah belajar untuk menetapkan batasan yang jelas, dan untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Kabar tentang Randy dan Sinta masih sesekali sampai ke telinga Raya, dari sumber yang berbeda-beda. Randy kabarnya masih berjuang keras mencari pekerjaan yang layak, namun selalu menemui jalan buntu. Reputasinya sebagai pria tidak berintegritas dan pengkhianat telah menyebar luas di kalangan profesional. Dari seorang direktur pemasaran yang dielu-elukan, kini ia bahkan kesulitan mendapatkan posisi staf biasa. Hidupnya menjadi serba pas-pasan, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Sinta, meskipun masih bekerja di perusahaan karena ia adalah putri direktur utama, seringkali menjadi bahan bisik-bisik, dan posisinya di departemen menjadi terisolasi. Rekan-rekan kerja menghindarinya, dan ia merasa terkucil. Kabarnya, hubungan pernikahan mereka sangat tidak harmonis, sering bertengkar hebat, dan saling menyalahkan atas kejatuhan yang menimpa mereka. Rumah tangga mereka jauh dari kata bahagia, diselimuti oleh rasa frustrasi dan penyesalan. Mereka berdua terperangkap dalam konsekuensi dari pilihan mereka, terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Raya tidak lagi merasakan amarah yang membara setiap kali mendengar kabar itu. Hanya ada desahan pelan, sebuah tanda bahwa ia telah melepaskan beban tersebut. Ia menyadari, pembalasan dendamnya telah selesai, dan ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Harga diri, keadilan, dan ketenangan batin. Kini, fokusnya adalah membangun masa depan yang cerah untuk dirinya sendiri, dan untuk perusahaan yang telah ia selamatkan. Dari semua pahitnya pengkhianatan, Raya tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa terkadang, kehilangan adalah awal dari penemuan yang lebih besar, dan kehancuran adalah fondasi untuk membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kokoh, lebih berharga, dan lebih autentik. Ia telah melalui badai terberat dalam hidupnya, dan kini ia siap menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak, dengan keyakinan penuh, sebagai Raya Adinata yang baru, seorang wanita tangguh yang telah menemukan kembali cahaya di dalam dirinya, dan siap untuk terus bersinar. Matahari sore menyinari ruang kerja utama di lantai teratas gedung pencakar langit PT Adinata Perkasa. Cahaya keemasan membanjiri meja kerja Raya, menerangi tumpukan dokumen strategis, tablet yang menyala dengan grafik pertumbuhan perusahaan, dan secangkir teh chamomile yang mengepul. Bukan lagi Raya yang bersembunyi di balik layar, mengawasi tanpa terlihat, atau Raya yang hancur berkeping-keping karena pengkhianatan. Kini, ia adalah Nona Raya Adinata, CEO baru yang berani, visioner, dan penuh percaya diri, memimpin perusahaan keluarga dengan tangan mantap, aura kepemimpinan yang terpancar kuat dari dirinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak insiden dramatis di ruang rapat direksi, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah jalannya perusahaan tetapi juga merombak total kehidupannya. PT Adinata Perkasa telah mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan Raya. Ia berhasil meluncurkan inovasi-inovasi produk yang mendobrak pasar, seperti aplikasi e-commerce terintegrasi dan lini produk ramah lingkungan yang sangat diminati. Ia memperluas jaringan bisnis ke kancah internasional, membuka cabang di beberapa negara Asia Tenggara. Lebih dari itu, Raya menerapkan budaya kerja yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis meritokrasi sejati. Karyawan merasa memiliki dan bangga menjadi bagian dari timnya, termotivasi untuk berinovasi dan berkontribusi. Perusahaan tumbuh pesat, melampaui target-target yang pernah Randy impikan dengan segala ambisinya. Raya telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati adalah perpaduan antara visi, integritas, dan kemampuan menggerakkan hati orang. Dalam perjalanan membangun kembali kerajaannya, Raya juga telah membangun kembali dirinya sendiri, sepotong demi sepotong. Hatinya telah sembuh, bekas luka itu hanya menjadi pengingat samar tentang kekuatan luar biasa yang ia temukan. Ia tidak lagi menyimpan dendam yang membakar, hanya sebuah ketenangan yang mendalam. Kebahagiaan sejati, ia sadari, datang dari pertumbuhan diri dan pencapaian yang otentik, bukan dari kehancuran atau penderitaan orang lain. Ia telah memaafkan Randy, bukan karena Randy pantas menerimanya. Raya tahu mungkin tidak, melainkan karena Raya pantas dibebaskan dari beban kebencian dan amarah yang hanya akan meracuni jiwanya sendiri. Pengampunan itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri, sebuah langkah maju yang signifikan. Tentang Randy dan Sinta,
Kabar mereka semakin samar seolah tertiup angin waktu dan terlupakan. Randy, setelah berulang kali ditolak di berbagai perusahaan besar karena reputasi buruknya, akhirnya mengambil pekerjaan freelance yang tidak stabil, jauh dari posisi direktur yang pernah ia sandang. Ia mencoba membangun bisnis konsultasi kecil, namun selalu menemui jalan buntu karena jaringan dan reputasi yang hancur. Dari seorang rising star yang mengkilap, ia kini menjadi bayangan dirinya sendiri, berjuang mati-matian tanpa hasil yang signifikan. Sementara Sinta, setelah serangkaian masalah internal dan ketidaknyamanan yang semakin parah di kantor, bukan hanya dari rekan kerja tetapi juga dari ayahnya sendiri yang merasa malu, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari PT Adinata Perkasa. Ia mencoba peruntungan di tempat lain, namun bayang-bayang skandal itu terus mengikutinya. Hubungan Randy dan Sinta, seperti yang Raya duga, tidak bertahan lama. Fondasi yang dibangun di atas pengkhianatan, ambisi semata, dan kebohongan tidak akan pernah kokoh. Mereka berpisah, membawa serta beban penyesalan dan kegagalan mereka sendiri, terperangkap dalam lingkaran konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Raya mendengar kabar ini tanpa emosi berlebihan, hanya desahan pelan. Masa lalu itu kini hanyalah babak yang telah tertutup rapat, debu yang tidak lagi ia hiraukan. Raya kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya dan mendukungnya tanpa syarat. Ibu dan adiknya selalu menjadi pilar kekuatannya, memberinya dukungan emosional dan mengingatkannya akan nilai-nilai keluarga. Sahabat-sahabatnya setia menemani setiap langkah, merayakan keberhasilannya dan menjadi sandaran di saat lelah. Ia juga menemukan kebahagiaan dalam menjalin relasi baru yang lebih sehat dan otentik, baik dalam lingkup profesional maupun pribadi. Ada beberapa figur yang menunjukkan ketertarikan padanya, pria-pria yang menghargai dirinya apa adanya, mengakui kecerdasan dan kekuatannya, tanpa embel-embel jabatan atau kekayaan yang ia miliki. Raya tidak terburu-buru dalam urusan asmara. Ia menikmati setiap proses, memahami bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, yang mencintai Raya seutuhnya, bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa Raya sesungguhnya. Ia tidak lagi takut untuk membuka hati, tetapi ia kini lebih selektif dan bijaksana. Suatu hari, Raya sedang meninjau laporan keuangan triwulan yang sangat positif di ruang kerjanya. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di antara buku-buku referensi bisnis di rak. Foto itu menampilkan Randy dan dirinya, tersenyum lebar di awal pernikahan mereka. Wajah mereka penuh harapan dan cinta yang tulus. Raya meraihnya. Ia menatap wajah Randy yang dulu begitu ia cintai, tanpa ada amarah atau kebencian yang tersisa. Hanya ada senyum tipis, tanda penerimaan akan takdir dan pelajaran yang telah ia dapatkan. "Terima kasih, Randy," bisik Raya pelan, suaranya dipenuhi ketenangan dan kedewasaan. "Kau telah mengajarkanku pelajaran terpenting dalam hidup, tentang kejujuran, tentang kekuatan diriku sendiri, dan tentang arti sejati dari cinta yang tidak menuntut. Kau adalah katalis yang membawaku ke titik ini." Ia meletakkan foto itu kembali ke tempatnya, membiarkannya menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi menyakitkan, sebuah kenangan yang kini hanya membawa hikmah. Raya menoleh ke jendela besar di ruangannya, memandang kota Jakarta yang membentang luas di bawahnya, dengan langit sore yang jingga memukau. Ia adalah pemilik dari segalanya, perusahaan besar, kekayaan, dan reputasi yang tak terbantahkan. Namun yang paling penting, ia adalah pemilik penuh atas dirinya sendiri, atas kebahagiaannya, dan atas masa depannya. Kisah Raya bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang transformasi yang luar biasa. Dari seorang istri yang pasrah dan menyembunyikan diri, ia bangkit menjadi wanita yang kuat, berdaya, dan memimpin dengan integritas. Dari pewaris yang bersembunyi di balik bayangan, ia menjadi pemimpin yang disegani dan menginspirasi. Dari hati yang hancur lebur, ia telah menemukan kembali jiwanya yang utuh, yang kini memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Raya Adinata telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada orang lain, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit, memaafkan, dan membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Cinta pada diri sendiri, integritas yang tak tergoyahkan, dan tujuan yang jelas. Ini adalah babak baru dalam kehidupannya, sebuah kisah yang baru saja dimulai, dengan Raya sebagai tokoh utama yang bersinar terang, siap menorehkan bab-bab keberhasilan berikutnya. Beberapa tahun telah bergulir dengan cepat sejak Raya dengan tegas menyingkirkan bayang-bayang masa lalu dari hidupnya dan mengambil alih kendali penuh atas PT Adinata Perkasa.
Perusahaan telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya yang inovatif, berintegritas, dan penuh strategi. Raya Adinata, sebagai CEO muda dan tangguh, kini menjadi sorotan utama di dunia bisnis Asia Tenggara. Ia sering diundang sebagai pembicara utama dalam forum-forum ekonomi bergengsi, di mana kisahnya yang inspiratif tentang bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali sebuah kerajaan menginspirasi banyak wanita muda untuk mengejar impian, tidak takut menghadapi tantangan, dan berani mengambil alih kemudi hidup mereka sendiri. Namun, di tengah kesibukan yang tak henti dan kesuksesan profesionalnya yang gemilang, Raya menyadari ada bagian lain dalam hidupnya yang juga membutuhkan perhatian dan pemenuhan, kehidupan pribadi. Ia telah belajar mencintai dirinya sendiri, membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh, dan menetapkan standar yang jauh lebih tinggi untuk siapa yang akan ia izinkan masuk ke dalam lingkaran kehidupannya yang kini lebih terjaga. Luka lama memang ada, tapi itu hanya menjadi pengingat, bukan lagi penghalang. Suatu hari, dalam sebuah konferensi bisnis internasional yang diselenggarakan di sebuah resor mewah di Bali, Raya bertemu dengan Arjuna. Arjuna adalah seorang pengusaha sukses di bidang teknologi informasi dan startup, dengan visi kuat tentang keberlanjutan dan inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Pertemuan mereka berawal dari diskusi profesional yang mendalam dan intens tentang potensi kolaborasi yang bisa dikembangkan antara PT Adinata Perkasa yang bergerak di sektor manufaktur dan distribusi, dengan perusahaan teknologi Arjuna yang fokus pada solusi logistik cerdas. Raya terkesan bukan hanya dengan kecerdasan Arjuna yang brilian dan wawasannya yang luas tentang teknologi masa depan, tetapi juga yang terpenting, integritas dan kejujuran yang terpancar dari setiap kata dan gerak-geriknya. Arjuna, di sisi lain, terpukau oleh ketajaman Raya dalam menganalisis pasar, karismanya yang tenang namun kuat, dan kekuatan yang terpancar dari setiap gerak-gerik wanita itu. Ia melihat Raya bukan hanya sebagai CEO yang sukses, melainkan seorang wanita yang memiliki kedalaman dan karakter. Seiring berjalannya waktu, diskusi profesional yang awalnya formal itu berkembang menjadi percakapan personal yang lebih hangat dan mendalam. Mereka menemukan banyak kesamaan yang mengejutkan, mulai dari minat pada seni modern dan literatur, kecintaan pada alam dan kegiatan hiking, hingga pandangan hidup tentang pentingnya keseimbangan antara karir yang menuntut dan kehidupan pribadi yang harmonis. Arjuna tidak pernah menanyakan masa lalu Raya secara rinci, ia menghormati privasinya, namun ia selalu menjadi pendengar yang baik dan suportif setiap kali Raya merasa ingin berbagi. Ia menghargai Raya sebagai individu yang utuh, dengan segala kekuatan, luka masa lalu, dan ambisinya. Ia melihat Raya apa adanya, tanpa filter, tanpa ekspektasi yang tidak realistis. Raya menemukan ketenangan dan kenyamanan yang mendalam di sisi Arjuna. Arjuna adalah pria yang sangat berbeda dari Randy. Ia tidak ambisius secara buta atau egois. Ambisinya terarah pada menciptakan dampak positif dan inovasi yang bermanfaat. Ia mendukung Raya tanpa sedikitpun berusaha mengontrol, meredupkan cahaya Raya, atau menuntut hal yang tidak masuk akal. Justru sebaliknya, ia mendorong Raya untuk terus berkembang, menjadi versi terbaik dari dirinya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai individu. Raya merasakan kembali getaran hangat di hatinya, getaran yang lama tidak ia rasakan, bahkan mungkin belum pernah sesejati ini. Ini bukan cinta yang terburu-buru atau penuh janji manis yang hampa, melainkan cinta yang tumbuh perlahan, didasari rasa hormat, pemahaman yang mendalam, dan kepercayaan yang dibangun dari nol. Setahun kemudian, setelah mereka saling mengenal lebih jauh dan membangun fondasi hubungan yang kokoh, di sebuah makan malam sederhana namun romantis di tepi pantai Bali, Arjuna melamar Raya. Ia tidak berlutut dengan cincin berlian mewah yang mencolok, melainkan menatap mata Raya dalam-dalam dengan ketulusan yang memancar dan berkata, "Raya, saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa tantangan, karena kita tahu hidup ini penuh naik turun. Tapi saya janji akan selalu ada di sampingmu, mendukungmu di setiap langkah, merayakan setiap keberhasilanmu, dan menemanimu melewati setiap kesulitan. Saya ingin membangun masa depan yang penuh makna, kebahagiaan, dan tujuan bersama denganmu. Maukah kamu berjalan bersamaku?" Raya menatapnya. Senyum tulus dan air mata kebahagiaan mengembang di bibirnya dan membasahi pipinya. Ia melihat masa depan yang cerah, bukan lagi bayang-bayang kelam dari masa lalu. Ia telah belajar untuk percaya lagi, untuk membuka hati lagi, namun dengan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari pengalaman pahitnya. "Ya, Arjuna," jawab Raya, suaranya sedikit tercekat karena haru. "Aku mau. Aku sangat mau." Pernikahan Raya dan Arjuna adalah acara yang sederhana namun penuh kehangatan.
hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka. Tidak ada kemewahan berlebihan atau pesta besar yang memamerkan kekayaan, hanya ketulusan dan kebahagiaan yang murni. Raya akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Ia memiliki karir yang sangat sukses dan memuaskan, keluarga yang mendukung penuh, dan kini, seorang pasangan hidup yang mencintainya dengan tulus, menghargainya, dan menerima dirinya apa adanya. Kisah Raya Adinata adalah bukti nyata bahwa dari abu kehancuran, bisa lahir Phoenix yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih bijaksana. Pengkhianatan Randy, sepedih apapun, telah menjadi katalisator yang memaksa Raya untuk menghadapi dirinya sendiri, menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, dan mengeluarkan potensi terpendamnya. Ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya, bangkit dengan kepala tegak, dan kini siap menyongsong babak baru dalam kehidupannya yang penuh peluang, kebahagiaan, dan cinta yang sejati. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang dapat menjatuhkan kita ke titik terendah, kekuatan untuk bangkit, memaafkan, dan bersinar lebih terang selalu ada di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan. Raya Adinata, sang CEO yang inspiratif, kini lengkap sebagai seorang wanita yang utuh dan bahagia. Tahun-tahun terus berganti, dan nama Raya Adinata bukan lagi sekadar CEO muda yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari ambang kehancuran. Ia telah menjadi ikon, seorang pemimpin visioner yang membawa PT Adinata Perkasa ke puncak kejayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya mencetak keuntungan fantastis, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan karyawan. Program-program CSR yang ia gagas berhasil mengubah kehidupan ribuan masyarakat di daerah terpencil, dan praktik bisnis etisnya menjadi standar baru di industri. Warisan Raya tidak hanya sebatas angka di laporan keuangan, melainkan dampak nyata pada manusia dan lingkungan. Kehidupan pribadi Raya pun mencapai titik harmoni. Pernikahannya dengan Arjuna adalah pilar ketenangan dan kebahagiaan. Mereka saling mendukung, berbagi impian, dan membangun keluarga kecil yang hangat. Arjuna, dengan kebijaksanaan dan ketulusannya, adalah tempat Raya bisa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, tanpa beban atau tuntutan. Mereka sering terlihat menghabiskan waktu luang dengan melakukan kegiatan sederhana, piknik di taman, membaca buku bersama, atau sekadar menikmati keheningan di rumah mereka yang nyaman. Setiap momen terasa berharga, sebuah hadiah setelah badai yang pernah Raya alami. Raya tidak lagi mencari pembalasan. Tidak ada lagi jejak amarah yang tersisa di hatinya. Ia telah menemukan kedamaian sejati. Kedamaian itu bukan berarti tanpa masalah atau tantangan, tetapi kemampuan untuk menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Ia menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang, penuh lika-liku, namun setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, membentuk siapa dirinya sekarang. Kabar mengenai Randy dan Sinta semakin jarang terdengar, nyaris menghilang. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang jauh. Sebuah babak yang telah lama ditutup. Raya kadang mendengar sekilas dari kolega lama bahwa Randy masih berjuang mencari pekerjaan yang stabil. Hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, dihantui oleh riwayat buruknya. Sementara Sinta, setelah meninggalkan perusahaan, mencoba berbagai usaha kecil yang tak pernah bertahan lama. Mereka telah menerima konsekuensi dari pilihan mereka, terjebak dalam lingkaran penyesalan dan kegagalan. Raya tidak merasakan schadenfreude sedikit pun. Yang ada hanyalah pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hidup akan selalu menemukan cara untuk menyeimbangkan keadilan. Suatu sore, Raya dan Arjuna sedang berjalan-jalan di taman pribadi rumah mereka. Putri kecil mereka, Adira, yang baru berusia 5 tahun, berlari di depan mereka, tertawa riang mengejar kupu-kupu. Raya tersenyum, hatinya penuh kehangatan. Adira adalah simbol dari awal yang baru, bukti nyata bahwa kehidupan terus berjalan, membawa serta kebahagiaan dan harapan yang tak terbatas. Kamu terlihat sangat damai, ucap Arjuna sambil menggenggam tangan Raya erat. Raya menoleh, menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Aku memang damai, Arjuna. Aku telah menemukan tempatku. Aku telah menemukan diriku. Ia memandang Adira yang kini bersembunyi di balik pohon besar, tertawa terbahak-bahak saat Arjuna berpura-pura mencarinya. Raya menyadari, warisan terbesar yang bisa ia berikan bukanlah hanya perusahaan yang sukses, tetapi juga kisah tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Kisah tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan,
Dan pengkhianatan bisa menjadi katalisator menuju kebahagiaan sejati. Raya Adinata telah menorehkan jejaknya. Bukan hanya di papan direksi atau laporan keuangan, tetapi di hati banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Ia adalah bukti hidup bahwa akhir dari satu babak, seringkali adalah awal dari babak baru yang jauh lebih indah dan penuh makna. Hidupnya adalah melodi yang dimainkan dengan harmoni, setelah melewati disonansi yang menyakitkan. Dan melodi itu baru saja dimulai, dengan janji akan lebih banyak kebahagiaan dan pencapaian di masa depan.